Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 27. Ling Huchong tertawa mendengarnya. Ia berkata, cerita bagus. Si gundul benar-benar sangat pintar. Meskipun dipukul sampai mati juga dia tidak akan menghindar. Hahaha, lucu sekali. Melihat Ling Huchong tertawa, Yilin merasa senang. Ia pun melanjutkan dengan cerita lain, kali ini aku akan bercerita tentang seorang raja dan tabib. Sang raja memiliki watak yang tidak sabaran. Ia mempunyai seorang putri yang masih kecil, tapi ingin menjadikannya besar dalam waktu singkat. Sang tabib pun dipanggil menghadap untuk melaksanakan keinginannya itu. Tabib itu mengaku memiliki resepnya, namun untuk mengumpulkan bahan obatnya dibutuhkan waktu yang tidak sebentar. Untuk itu, tabib pun meminta kepada raja supaya mengizinkan sang putri agar tinggal bersamanya. Sang raja juga dilarang mendesak supaya obat ajaib tersebut bisa cepat selesai. Raja setuju. Tabib pun membawa sang putri tinggal di rumahnya. Setiap beberapa hari sekali ia melapor kepada raja tentang perkembangannya mengumpulkan bahan-bahan resep obat ajaib untuk membesarkan sang putri. Kejadian tersebut berlangsung sampai 12 tahun lamanya. Akhirnya, tabib pun melapor kepada raja bahwa resepnya telah sempurna dan sang putri telah berubah menjadi gadis remaja. Raja sangat senang melihat perubahan putrinya. Ia pun memuji kepandaian sang tabib dan memberikan hadiah besar kepadanya. Ling Huchong kembali tertawa. Ia berkata, kau bilang raja itu sifatnya tidak sabaran? Padahal, dia sudah bersabar menunggu resep si tabib selama 12 tahun. Hahaha. Kalau aku yang menjadi tabib itu, cukup hanya 1 hari saja aku bisa menjadikan bayi putri tersebut menjadi gadis remaja yang cantik jelita. Bagaimana caranya? Tanya Yilin keheranan. Apakah kau bisa bermain sulap? Mudah sekali, asalkan kau mau membantuku, jawab Ling Huchong. Membantu bagaimana? Sahut Yilin. Ya, aku akan segera membawa pulang bayi putri tersebut dan kemudian memanggil 4 orang tukang jahit. Yilin menukas, tukang jahit? Untuk apa? Untuk menjahit pakaian secara kilat. Akan kusuruh mereka membuatkan pakaian bagus untukmu, jawab Ling Huchong. Esok harinya, aku akan membawamu lengkap dengan pakaian bagus dan perhiasan indah menghadap raja. Tentu sang raja akan terkesima dan gembira melihat putrinya telah berubah dewasa dalam waktu semalam saja, berkat obat ajaib ciptaan tabib sakti Ling Huchong. Karena gembiranya, sang raja pasti tidak sempat memeriksa apakah dirimu putrinya yang asli atau bukan. Dan yang pasti, tabib Ling Huchong akan memperoleh hadiah yang sangat besar. Yilin ikut tertawa mendengar akal Ling Huchong. Bahkan, biksuni muda itu sampai terpingkal-pingkal dan memegangi perutnya menahan geli. Kakak Ling Hu memang cerdik. Bahkan, kau lebih pintar daripada tabib istana itu, katanya. Hanya sayang, wajahku jelek. Sama sekali tidak mirip seorang putri raja. Ling Huchong menyahut, kalau wajahmu disebut jelek, maka di dunia ini tidak ada lagi yang bisa disebut cantik. Pada zaman ini paling tidak ada 10.000 orang putri kerajaan, namun tidak seorang pun yang bisa menandingi kecantikanmu. Yilin terkesiap mendengar pujian itu. Ia pun menegas, memangnya kau pernah bertemu 10.000 orang putri-putri itu? Jika tidak, bagaimana kau bisa membandingkannya denganku? Ling Huchong menjawab, tentu saja. Aku pernah mengamati mereka satu persatu di dalam mimpiku. Hei, berarti kau selalu mimpi bertemu putri raja, sahut Yilin tersenyum. Ling Huchong tertawa dan menjawab, begitulah, aku. Tiba-tiba ia merasa tidak pantas membual seperti itu kepada seorang biksuni muda yang polos dan lugu. Mengajaknya bercanda saja sudah merupakan pelanggaran bagi mereka. Maka, ia pun berpura-pura menguap untuk mengalihkan pembicaraan. Ah, kakak Ling Hu sudah mulai mengantuk, kata Yilin. Silakan kakak beristirahat saja. Baiklah, ujar Ling Huchong. Ceritamu tadi sangat manjur. Sekarang lukaku tidak terasa sakit lagi. Ling Huchong pun memejamkan mata. Dalam hati ia tertawa karena berhasil membuat Yilin melupakan kesedihannya, bahkan kini tersenyum gembira. Setelah Ling Huchong tertidur, Yilin mengibas-ngibaskan sebatang ranting untuk mengusir nyamuk dan lalat. Suara katak dan jengkerik bersahut-sahutan terdengar begitu merdu. Yilin yang sebenarnya sangat letih merasa mengantuk pula.
Pelupuk matanya terasa semakin berat dan berat. Akhirnya, ia pun terkulai dan sekejap kemudian sudah melayang di alam mimpi. Dalam mimpinya itu, Yilin merasa dirinya sedang memakai pakaian seorang putri raja yang indah dan gemerlapan. Seorang pemuda tampan yang tidak lain adalah Ling Huchong tampak menggandeng tangannya. Mereka pun berjalan bersama memasuki sebuah istana yang besar dan megah. Dari dalam istana itu mereka lantas melayang terbang ke angkasa dan menyusup di balik awan dengan tetap bergandeng tangan. Tiba-tiba muncul seorang biksuni tua dengan pedang terhunus dan mata melotot berwarna merah. Biksuni tersebut tidak lain adalah Dingi, sang guru sendiri. Yilin sangat terkejut. Terdengar Dingi berkata, "Kau babi hina. Kau tidak hanya melanggar peraturan biara, tapi juga berhenti menjadi biksuni dan memilih sebagai putri raja, serta bergaul dengan bajingan rendah ini. Dosamu besar tidak terampuni." Karena takut, Yilin pun cepat-cepat menarik lengan Ling Huchong untuk mengajaknya melarikan diri. Tapi pegangan tangannya hanya meraih tempat kosong. Suasana seketika berubah gelap. Tidak terlihat apa-apa lagi. Ling Huchong menghilang, biksuni Dingi juga menghilang. Karena terkejut, Yilin pun berteriak, "Kakak Ling Hu, kakak Ling Hu." Seketika biksuni muda itu terbangun dari tidurnya. Ia baru sadar kalau semua hanyalah impian belaka. Dilihatnya ke samping ternyata Ling Huchong sudah bangun dan memandanginya dengan mata terbuka lebar. Aku, ujarnya dengan penuh rasa malu. "Kau baru saja bermimpi?" tanya Ling Huchong. Yilin merasa serba salah untuk menjawab. Sekilas ia melihat wajah Ling Huchong terkesan aneh, seperti sedang menahan rasa sakit. Dengan cepat ia pun bertanya, "Apakah lukamu sakit lagi?" "Tidak masalah," jawab Ling Huchong dengan suara gemetar. Keringat pun membasahi dahi pemuda itu, pertanda ia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. "Apa yang harus aku lakukan?" "Apa yang harus aku lakukan?" ujar Yilin agak bergumam dengan perasaan sangat khawatir. Ia pun mengeluarkan sapu tangan untuk mengusap keringat Ling Huchong. Dahi pemuda itu terasa panas seperti terbakar. Yilin pernah mendengar dari gurunya, bahwa jika seseorang menderita demam akibat luka senjata tajam, maka keadaannya sungguh berbahaya. Karena didorong rasa cemas dan khawatir, seketika ia pun duduk dan berdoa. Mula-mula suaranya terdengar gugup dan gemetar. Namun lama-kelamaan setelah perasaannya agak tenang, ia pun berdoa dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan. Bagi semua makhluk hidup, barang siapa bertemu suatu masalah, seberat apapun masalah itu, jika ia berdoa kepada Dewi Guanyin dengan penuh penyerahan diri, maka Dewi Guanyin akan mendengar permohonannya dan memberikan pertolongan. Barang siapa terjebak dalam kobaran api, maka api tidak akan membakarnya. Itu semua berkat keagungan Dewi Guanyin yang welas asih. Barang siapa yang diterjang ombak dan badai, sedangkan dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka dia akan mengapung dan tidak akan tenggelam, demikian doa biksuni muda tersebut. Doa tersebut diambilnya dari kitab kekuatan suci Dewi Guanyin. Dari suaranya yang sungguh-sungguh, tampak jelas betapa Yilin merupakan seorang penganut ajaran Buddha yang sangat taat. Terdengar Yilin melanjutkan, barang siapa yang hendak dibunuh orang dan dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka senjata si pembunuh akan hancur berkeping-keping. Jika setan dan iblis datang mengganggu, namun dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka setan dan iblis tersebut tidak dapat melihat dirinya. Barang siapa sedang terbelenggu, apabila dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka belenggu itu akan terbuka dan pecah. Dengan demikian ia bisa lolos dan menyelamatkan diri. Ling Huchong merasa geli melihat perbuatan Yilin yang polos itu. Tanpa sadar ia pun tertawa cekikikan. "Apanya yang lucu?" sahut Yilin terkejut. "Jika doamu itu benar, maka aku tidak perlu susah payah berlatih silat. Jika ada musuh hendak menyerangku maka aku cukup berdoa saja kepada Dewi Guanyin dan mereka akan pergi sendiri," jawab Ling Huchong. "Kakak Ling Hu, kau jangan bersikap kurang hormat kepada Dewi Guanyin," sahut Yilin tidak terima. "Jika aku tidak bersungguh-sungguh, maka doa ini tidak akan dapat menyembuhkanmu." Usai berkata demikian ia lantas melanjutkan, barang siapa dikepung kawanan binatang buas, dan dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka binatang-binatang itu akan pergi meninggalkannya. Barang siapa bertemu ular dan kalajengking beracun, dan dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka binatang-binatang itu akan kembali masuk ke dalam liang.
Barang siapa bertemu hujan lebat disertai halilintar menyambar-nyambar, dan dia berdoa kepada Dewi Guanyin, maka segala cuaca buruk akan menyingkir. Bagi semua makhluk hidup terdapat berbagai macam kesulitan dan mara bahaya, namun kekuatan suci Dewi Guanyin akan menolong kita semua. Ling Huchong dapat mendengar dengan jelas betapa tulus doa yang disampaikan Yilin terhadap Dewi Guanyin. Meskipun suaranya sangat lirih, namun biksuni muda itu berdoa dengan kesungguhan hati dan penuh perasaan kepada Sang Bodhisattva. Terlihat betapa dia membuka segenap perasaannya dan berdoa dari lubuk hati yang paling dalam untuk mendapatkan berkah kekuatan dari Dewi Guanyin. Sampai akhirnya, ia berdoa, "Dewi Guanyin, aku mohon kepadamu untuk melenyapkan semua penderitaan kakak Linghu, dan memindahkannya kepada diriku. Aku rela diubah menjadi babi, atau masuk ke dalam neraka, asalkan Dewi Guanyin menyembuhkan luka kakak Linghu." Ling Huchong tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya merasa sangat terharu dan matanya berkaca-kaca. Sejak kecil ia hidup sebatang kara sampai akhirnya diambil sebagai murid Yu Bukun dan istrinya. Namun karena terlalu nakal, maka yang lebih sering ia dapatkan bukan belayan kasih sayang, melainkan hukuman dan pukulan dari sang guru. Murid-murid Huashan memang mematuhinya, namun itu hanya sekadar suatu kewajaran saja dalam tata krama perguruan. Sementara itu, Yu Lingsan memang sangat dekat dengannya, namun tetap saja tidak sebaik Yilin yang rela berkorban apa saja asalkan bisa melihat dirinya selamat. Ling Huchong merasa tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada biksuni cantik itu. Doa Yilin semakin lama semakin terdengar lembut. Dalam penglihatannya ia merasa benar-benar bertemu bayangan Dewi Guanyin di hadapannya. Daun pohon willow yang melambai-lambai ditiup angin membuat Ling Huchong merasa sangat nyaman. Ia juga merasa demamnya sudah banyak berkurang. Pemuda itu pun terbuai dan akhirnya jatuh tertidur pulas. Keadaan di lembah pegunungan yang sunyi senyap tempat Ling Huchong memulihkan diri sungguh berbeda jauh dengan kediaman Liu Zhengfeng yang semakin ramai didatangi tamu. Kali ini Liu Zhengfeng menerima laporan dari para muridnya bahwa Yu Bukun ketua perguruan Huashan telah datang pula. Buru-buru ia keluar ke halaman untuk menyambut kedatangan si pedang budiman yang sangat terkenal itu. Sama sekali Liu Zhengfeng tidak menyangka kalau Yu Bukun akan datang secara langsung menyaksikan upacara pengunduran dirinya. Yu Bukun sendiri menerima sambutan sang tuan rumah dengan tutur kata sopan santun dan penuh penghormatan. Berdampingan dengan Liu Zhengfeng, ia pun berjalan menuju pintu utama, di mana pendeta Tianmen, Biksuni Dingyi, Yu Changhai, Tuan Wen, dan Hisanki sudah menunggu di sana. Satu persatu mereka menyambut Yu Bukun dengan ramah tamah, dan sebaliknya, Yu Bukun pun membalas sambutan mereka dengan penuh tata krama. Di antara para tokoh persilatan papan atas itu, hanya Yu Changhai seorang yang menyembunyikan kecurigaan. Diam-diam ia berpikir, Liu Zhengfeng hanya seorang tokoh nomor 2 di perguruan Hengshan. Sudah pasti Yu Bukun datang kemari bukan untuk memberikan penghormatan kepadanya, melainkan untuk membuat perhitungan denganku. Serikat pedang 5 gunung bersatu padu melawan diriku. Tapi, perguruan King Cheng pantang untuk direndahkan. Jika dia mulai mendesakku, maka aku akan lebih dulu mengungkit perihal Ling Huchong yang telah tidur dengan pelacur. Dengan demikian, si tua Yu akan kehilangan muka di depan umum. Tapi, kalau dia nekat menyerangku, mau tidak mau aku harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Akan tetapi, begitu tiba giliran Yu Bukun menyapa Yu Changhai, ketua Huashan itu tetap menampilkan wajah ramah dengan sedikit membungkukkan badan. Ia berkata, "Pendeta Yu, sudah lama kita tidak bertemu. Kau terlihat jauh lebih hebat." Yu Changhai segera balas membungkuk dan menjawab, "Sepertinya kau juga semakin matang, Tuan Yu." Liu Zhengfeng lalu mendampingi tamu kehormatannya itu beserta para tokoh papan atas lainnya masuk ke dalam ruangan utama. Terlihat para tamu bercakap-cakap satu sama lain, dan sebagian dari mereka berbondong-bondong menyambut kedatangan Yu Bukun. Hari itu adalah hari pelaksanaan upacara cuci tangan baskom emas. Dengan menjalani upacara tersebut, Liu Zhengfeng resmi mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sekitar 1 jam menjelang tengah hari, Liu Zhengfeng masuk ke dalam untuk mempersiapkan diri, sementara urusan melayani tamu diserahkan kepada murid-muridnya yang dipimpin Xiang Danian dan Ni Wei. Siang itu para tamu yang hadir bertambah 500 orang lagi. Di antara mereka terlihat Zhang Jinao, wakil ketua partai pengemis,
Pendeta Xia dari Sanggar Zhengzhou, beserta ketiga menantunya, Nenek Tai dari Puncak Perawan Suci di daerah Sichuan, Panggong, pemimpin Partai Pasir Laut dari Lautan Timur, serta Bai Kesi Golok Sakti dan Lusi Sisi Pena Sakti, dua sekawan dari Sungai Ku. Para tamu yang memenuhi rumah Liu Zhengfeng itu ternyata hanya sedikit yang saling mengenal dan kebanyakan dari mereka hanya pernah mendengar nama saja. Maka itu, suasana pun semakin ramai karena orang-orang itu saling bercakap-cakap sambil bergelak tawa. Pendeta Tianmen dan Biksuni Dingi merasa risih melihat kedatangan para pendekar yang tidak jelas tersebut. Keduanya memilih berdiam diri di kursi masing-masing. Dalam hati mereka berpikir, tamu yang hadir di sini memang sangat banyak. Akan tetapi, tidak semuanya di antara mereka yang memiliki nama baik di dunia persilatan. Sebagian lagi adalah orang-orang yang tidak jelas. Liu Zhengfeng seorang tokoh terkemuka di perguruan Hengshan, tapi mengapa dia suka bergaul melebihi batas? Bukankah ini bisa merendahkan Serikat Pedang Lima Gunung? Di lain pihak, Yu Bukun terlihat sangat ramah kepada para tamu tersebut. Tanpa pandang bulu, ketua perguruan Huashan tersebut bercakap-cakap dengan siapa saja yang datang untuk menyapanya. Sama sekali ia tidak menunjukkan sikap angkuh sebagai seorang pemimpin perguruan ternama. Sementara itu, murid-murid Liu Zhengfeng sudah mempersiapkan lebih dari 200 meja perjamuan, baik di dalam maupun di luar ruangan utama. Mereka terlihat sibuk mempersilakan para tamu untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Dalam ruangan tersebut terdapat sebuah kursi kehormatan. Menurut peraturan, yang seharusnya duduk di situ adalah Pendeta Tianmen yang merupakan ketua sebuah perguruan ternama dan berusia paling tua. Namun, ia merasa segan kepada Yu Bukun dan Biksuni Dingi yang juga memiliki kedudukan penting dalam Serikat Pedang Lima Gunung. Akibatnya, ketiga tokoh tersebut saling mengalah dan saling mempersilakan untuk menduduki kursi kehormatan tersebut. Tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar. Selain terdengar suara genderang dan simbal ditabuh, juga terdengar suara teriakan-teriakan meminta para hadirin agar memberi jalan. Jelas ini merupakan pertanda bahwa ada seorang pembesar kerajaan yang datang. Liu Zhengfeng buru-buru keluar dari ruangan dalam dengan mengenakan jubah barunya. Para hadirin serentak berdiri untuk mengucapkan selamat, namun Liu Zhengfeng hanya tersenyum dan merangkap tangan sambil terus melangkah keluar. Sejenak kemudian ia masuk kembali dengan berjalan berdampingan bersama seorang pria yang berdandan seperti seorang pejabat pemerintahan. Melihat wajahnya yang pucat dan cara berjalannya yang lemah, jelas pembesar tersebut tidak menguasai ilmu silat. Diam-diam para hadirin berpikir, Liu Zhengfeng seorang kaya raya dan sangat terpandang di kota Hengshan. Sudah tentu ia banyak mengenal para pejabat pemerintahan. Maka itu, tidak mengherankan kalau dalam upacaranya kali ini ada seorang pejabat yang hadir untuk memberikan selamat kepadanya. Pembesar kerajaan itu berjalan dengan angkuh dan kemudian berhenti tepat di tengah-tengah ruangan. Seorang pengawal lantas berlutut di hadapannya menyerahkan sebuah nampan berlapiskan sutra kuning. Segulung kertas tampak tertaruh di atas nampan tersebut. Sang pembesar segera meraih gulungan kertas itu dan berteriak dengan suara keras, "Titah yang mulia Kaisar, hendaklah Liu Zhengfeng menyambut dengan segera." Para hadirin terperanjat mendengarnya. Menurut mereka, upacara cuci tangan baskom emas hanya berkaitan dengan pengunduran diri Liu Zhengfeng dari dunia persilatan. Lantas, kenapa kini pihak pemerintah datang untuk menyampaikan titah Kaisar? Mungkinkah niat Liu Zhengfeng mengundurkan diri adalah untuk mempersiapkan pemberontakan? Mungkinkah rencana itu telah terbongkar sehingga pihak pemerintah pun mengirim utusan untuk menumpas Liu Zhengfeng? Para hadirin yang rata-rata berpikiran sama segera meraba senjata masing-masing. Mereka yakin begitu surat Kaisar dibacakan, serentak para prajurit kerajaan akan mengepung kediaman keluarga Liu. Oleh sebab itu, mereka pun bersiap-siap menghadapi pihak tersebut daripada harus mati konyol. Asalkan Liu Zhengfeng memberi aba-aba, tentu mereka segera bergerak menghabisi nyawa sang pembesar beserta para prajurit pengawalnya. Ternyata Liu Zhengfeng terlihat tenang-tenang saja menghadapi utusan Kaisar tersebut. Bahkan, ia kemudian berlutut di hadapan sang pejabat sambil berseru, "Hamba, Liu Zhengfeng, siap menerima titah yang mulia Kaisar." Para hadirin terperanjat melihat pemandangan ini. Sang pejabat pun membuka gulungan surat di tangannya kemudian membaca dengan suara lantang, "Titah Kaisar." Berdasarkan laporan Gubernur Hunan, bahwa penduduk kota Hengshan bernama Liu Zhengfeng banyak berjasa bagi kesejahteraan rakyat, serta mahir dalam ilmu silat.
Maka dengan ini, ia dianugerahi pangkat sebagai sersan. Mulai sekarang, Liu Zhengfeng dapat bertugas membaktikan diri kepada pemerintahan untuk membalas budi baik Yang Mulia Kaisar. Segera Liu Zhengfeng bersujud beberapa kali sambil berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia." Ia kemudian bangun kembali dan tidak lupa memberi hormat kepada pejabat tersebut. "Terima kasih banyak atas kebaikan pembesar Zhang," lanjutnya. "Selamat. Selamat," sahut sang pembesar yang bermarga Zhang itu sambil tertawa. "Mulai sekarang Sersan Liu dan aku sama-sama pejabat pemerintahan. Kita sama-sama mengabdi kepada Yang Mulia Kaisar. Untuk itu, kau tidak perlu segan-segan lagi. Hamba hanya seorang bodoh yang tidak berpengalaman. Untuk selanjutnya, hamba memohon bimbingan dan arahan dari pembesar Zhang," ujar Liu Zhengfeng. "Hari ini hamba menerima jabatan dari Yang Mulia Kaisar. Tentu saja ini tidak lepas dari kebaikan hati Tuan Gubernur dan pembesar Zhang." "Ah, tidak juga, sahut pembesar Zhang sambil tersenyum. Liu Zhengfeng membalas senyum, kemudian berkata kepada adik iparnya, "Adik Fang, tolong ambilkan sedikit hadiah untuk pembesar Zhang." Fang Qianju menjawab, "Semua hadiah telah siap, kakak ipar." Usai berkata demikian ia pun masuk ke dalam dan sejenak kemudian muncul kembali dengan membawa sebuah nampan bundar yang di atasnya terdapat bungkusan kain beludru. Liu Zhengfeng mengambil alih nampan tersebut dan menyodorkannya kepada pembesar Zhang sambil berkata, "Ini ada sedikit oleh-oleh, tentu tidak sebanding dengan kebaikan pembesar Zhang kepada hamba. Mohon pembesar Zhang sudi menerimanya." "Ah, kita ini sudah seperti saudara." "Tidak perlu seperti ini," jawab pembesar Zhang sambil tertawa. Ia lantas berkedip ke arah pengawalnya. Si pengawal tanggap dan segera mengambil alih nampan tersebut dari tangan Liu Zhengfeng. Dengan wajah berseri-seri, pembesar Zhang berkata, "Untuk urusan dinas saya tidak boleh terlalu lama di sini. Marilah kita minum barang 3 cawan, dengan harapan semoga Sersan Liu lekas-lekas naik pangkat ke tingkatan selanjutnya." Para pelayan rupanya sudah mempersiapkan diri sedemikian rupa. Mereka pun menyodorkan nampan berisi sepoci arak dengan 2 cawan untuk sang pembesar dan tuan rumah. Setelah masing-masing minum 3 cawan, pembesar Zhang pun mohon diri dengan diantarkan Liu Zhengfeng sampai ke depan pintu utama rumahnya. Suara genderang dan simbal kembali berbunyi mengiringi kepergian mereka. Peristiwa ini benar-benar di luar dugaan para hadirin yang hampir semuanya berasal dari kalangan persilatan. Tampak wajah mereka menampilkan perasaan kaget bercampur malu. Meskipun bukan pemberontak, rata-rata mereka hidup bebas dan tidak sudi mematuhi aturan kerajaan. Oleh karena itu, ketika menyaksikan Liu Zhengfeng bersujud dan merendahkan diri di hadapan seorang pejabat istana untuk menerima sebuah pangkat, mereka merasa sayang dan sangat kecewa. Sebagian dari mereka tampak memandang Liu Zhengfeng dengan penuh penghinaan. Diam-diam mereka berpikir, entah berapa jumlah uang yang dikeluarkan Liu Zhengfeng untuk membeli pangkat sersan tersebut? Dilihat dari bobot bungkusan di atas nampan tadi, sepertinya berisi emas murni, bukan perak. Padahal dia seorang tokoh nomor 2 di perguruan Hengshan yang terkenal jujur dan murah hati. Tak disangka, ketika memasuki hari tua justru terpikat pada kedudukan sebagai pejabat kerajaan. Liu Zhengfeng sendiri telah kembali ke dalam ruangan utama dan mempersilakan para hadirin duduk di kursi masing-masing. Meja dan kursi di dalam ruangan tersebut tampak tersusun ke dalam 3 deretan. Deretan tengah merupakan tempat duduk golongan Serikat Pedang 5 Gunung dan beberapa perguruan ternama lainnya. Kursi utama di deretan tengah ini tetap kosong karena pendeta Tianmen yang seharusnya duduk di sana merasa segan. Kursi utama di deretan kiri diduduki oleh pendeta Xia dari Sanggar Zhengzhou, sementara kursi utama di deretan kanan diduduki oleh Zhang Jinao dari Partai Pengemis. Meskipun Zhang Jinao bukan seorang tokoh ternama, namun Partai Pengemis sendiri memiliki jumlah anggota yang begitu besar dan tersebar di mana-mana. Selain itu, sang ketua partai yang bernama Xie Feng juga seorang tokoh terkemuka di dunia persilatan dan memiliki kepandaian sangat tinggi. Berdasarkan itu, para hadirin merasa maklum jika Liu Zhengfeng menaruh penghormatan besar kepada partai tersebut yang kini diwakili Zhang Jinao. Setelah semua hadirin duduk kembali, para pelayan muncul dengan membawa berbagai macam hidangan. Ni Wei tampak mengusung sebuah meja kecil dan meletakkannya di tengah ruangan, disusul kemudian Xiang Danian muncul dengan membawa sebuah baskom terbuat dari emas gemerlapan.
Baskom tersebut sudah berisi air dan segera diletakkan di atas meja tersebut. Di luar rumah terdengar 3 kali bunyi petasan turut meramaikan suasana. Liu Xiangfeng maju ke tengah ruangan sambil merangkap tangan memberi hormat kepada semua tamunya. Para hadirin segera bangkit untuk membalas hormat. Sejenak kemudian, Liu Xiangfeng pun menyampaikan pidato sambutannya. Para hadirin sekalian, saudara-saudaraku dari berbagai perguruan. Sungguh aku merasa sangat berterima kasih atas kesediaan kalian mengunjungi kediamanku ini. Hari ini aku mengadakan upacara cuci tangan Baskom emas dan untuk selanjutnya tidak lagi berurusan dengan dunia persilatan. Dalam hal ini saudara-saudara tentu sudah tahu apa alasanku. Aku baru saja diangkat sebagai pejabat kerajaan sebagaimana yang kalian saksikan tadi. Sebagai seorang pejabat, aku wajib taat dan patuh terhadap peraturan pemerintah. Sebaliknya, orang-orang dunia persilatan pada umumnya lebih mementingkan persaudaraan dan setia kawan. Apabila terjadi suatu perselisihan tentu aku akan sulit untuk menegakkan keadilan. Maka dari itu, aku memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan mulai saat ini. Apabila murid-muridku ingin masuk ke perguruan lain, aku persilakan dengan tulus. Kelak jika saudara-saudara berkunjung ke kota Hengshan ini, akan tetap kusambut sebagai seorang sahabat. Tapi mengenai urusan dunia persilatan, sama sekali aku tidak mau ikut campur lagi. Usai berkata demikian, ia kembali memberi hormat kepada tamu-tamunya. Bersambung ke jilid 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.